bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik dan sehat juga. Sehat ya Bu Nila. Alhamdulillah. Oke. Bu Nila, mohon maaf ini saya minta waktunya sebentar ya. Saya harus cakap-cakap sebelum saya melakukan supervisi akademik masuk ke kelasnya Bu Nila. Seperti yang saya sampaikan kemarin ya, saya akan minta waktu untuk masuk ke kelas, menunggu Bu Nila untuk melakukan pembelajaran ya, melakukan observasi. Nah, kira-kira hari ini Bu Nila sudah siap ya Bu? Insya Allah siap Bu Ida. Terima kasih Bu Nila. Nah, kira-kira untuk melaksanakan pembelajaran besok itu Bu Nila pakai di kelas apa Bu Nila? Insya Allah nantinya akan yang dipakai adalah kelas 7C. 7C ya, seperti itu. Oke. Dari situ nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Nila apa ini? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah nantinya peserta didik mampu menganalisis penyebab perubahan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Itu dari tujuan pembelajaran ya Bu Nila. Ya. Itu pasti ada indikator ketercapaiannya itu. Betul, ya. Nah, indikator ketercapaian yang ingin dicapai Bu Nila itu apa sih? Indikator ketercapaian yang ingin saya tekankan pada peserta didik, yakni yang pertama, peserta didik nanti mampu memberi contoh ya, membedakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke. Yang kedua adalah peserta didik nantinya mampu menjelaskan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah nantinya mereka berdiskusi ya, menganalisis kenapa perubahan potensi di Indonesia itu begitu cepat ya, begitu cepat perubahannya, begitu cepat berkurang. Apa yang menyebabkan seperti itu? Dan yang terakhir nantinya adalah kegiatan presentasi. Jadi peserta didik nanti bisa menyajikan hasil diskusi kelompok di depan kelas bersama dengan kelompoknya masing-masing. Jadi siswa aktif ya Bu Nila ya dari Insya Allah pembelajaran itu nanti ini. kegiatan Jadi, pembelajaran gambarannya. Iya, peserta didik lebih semangat melakukan pembelajaran ya. Iya, Nah, dari indikator, dari tujuan dan indikator ini tadi pasti Bu Nila sudah ada persiapan ya Bu Nila ya. Nah, persiapan Ya, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Nila? Yang sudah saya siapkan tentunya kan persiapannya di awal semester ya Bu. Iya. Itu yang sudah saya siapkan adalah modul ajar, kemudian LKPD, bahan ajar, kemudian saya juga sudah menyiapkan asesmennya Bu Ida. Oke, alhamdulillah lengkap ya Bu Nila ya. Alhamdulillah. Ada modul ajar, ada RPP, LKPD juga, asesmen juga ya. Betul ya. Oke. Kalau metodenya Bu Nila nanti akan pakai apa untuk metode pembelajarannya? Untuk metode pembelajaran kebetulan karena ini tahapnya adalah anak-anak nanti dapat meningkatkan proses berpikirnya, jadi nanti insya Allah saya akan menerapkan problem based learning. Yang banyak belajaran anak-anak berbasis itu ya. masalah, ya Oke. seperti itu. Pasti mereka akan senang dan bahagia sekali Insya Allah menggunakan seperti itu. metode yang Bu Nila gunakan. Ya. Nah, kalau untuk sumber belajar Bu Nila menggunakan apa? Kalau untuk sumber belajar sendiri itu saya akan menggunakan buku paket, kemudian internet ya, kemudian juga saya untuk kasusnya nanti saya akan mencari kasus berita yang real terjadi itu nanti di internet, dan juga sudah saya siapkan untuk anak-anak itu bahan belajarnya. Jadi berarti sangat beragam ya sumber belajar yang digunakan Bu Nila, mulai dari modul dan sampai ke internet ya, kasusnya dari internet. Jadi anak-anak nanti nggak jenuh, dia akan semangat dalam pembelajaran ya. Nah, dari sini Bu Nila, kira-kira langkah-langkah yang akan Bu Nila lakukan apa dari tahapannya itu? Oke, dari tahapannya nanti ya Bu Ida ya, langkah-langkah yang akan saya terapkan nanti ya sesuai dengan rencana yang sudah saya tulis di modul ajar. Yang pertama pada kegiatan pendahuluan. Jadi pada kegiatan pendahuluan setelah siswa disiapkan belajarnya ya, persiapan pembelajaran, kemudian berdoa dan sebagainya, kemudian nanti peserta didik nanti diberi apersepsi Bu Ida. Jadi diberi pertanyaan pemantik di apersepsi pertanyaan. Iya. Kemudian setelah pertanyaan pemantik nanti peserta didik diberi tujuan dan manfaat mempelajari materi tersebut, kemudian nanti diberi garis besar langkah-langkah pembelajarannya seperti apa. Kemudian pada kegiatan inti tentunya peserta didik nanti diberi asesmen awal. Beda asesmen awalnya nanti
nanti berupa pertanyaan. Jadi pertanyaan, kemudian nanti siswa menjawab pertanyaan tersebut. Setelah siswa diberi asesmen awal, kemudian nanti diberi orientasi masalah Buddha. Jadi aktivitas pemantik ada kegiatan inti ya, berupa orientasi masalah. Nah, orientasi masalahnya ini nanti siswa diberi video dan juga gambar Buddha. Jadi akan ada anak-anak itu kan ada yang suka lihat video, ada yang suka melihat gambar saja, iya, gitu ya. seperti itu. Jadi setelah diberi video dan gambar tadi tentang sumber daya alam, potensinya seperti apa yang ada di Indonesia, kemudian nanti siswa diberi kesempatan untuk merumuskan pertanyaan terkait dengan hasil pengamatan video itu nanti untuk diferensiasi kontennya beda. Jadi mereka kan antara siswa yang satu dengan lain itu kan berbeda. Ada yang sukanya langsung bisa pintar ngomong, pintar bicara ya. Ada yang pintarnya dia menulis terlebih dahulu. Jadi nanti siswa disuruh untuk diberi kesempatan untuk merumuskan pertanyaan dari hasil pengamatan video. Nanti mereka akan cerita berbeda-beda. Kemudian nanti langkah selanjutnya adalah sesuai dengan langkah program based learning, yakni mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, di situ nanti akan ada pembentukan kelompok beda. Jadi satu kelompok itu tidak usah banyak-banyak, tiga orang aja cukup. Nah, seperti itu harapan saya dengan kelompok yang sedikit nanti semuanya bisa aktif dalam pembelajaran. Nah, tentunya pembagian kelompok ini nanti disesuaikan dengan tipe belajarnya masing-masing beda. Jadi anak tersebut ya. Betul, nanti ada yang visual, ada yang auditori, seperti itu. Nah, kemudian nanti anak-anak diberi LKPD, beda ya, diberi LKPD nanti isinya adalah pertanyaan dan juga nanti contoh kasusnya, kasus beritanya, nanti ada 3 berita, insya Allah beda yang akan saya terapkan sesuai dengan materinya, yakni tentang sumber daya hutan, berita tentang kasus tambang, dan juga kasus kemaritiman ya, kemaritiman yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu nanti anak-anak diskusi. Dalam diskusi tersebut nanti saya membimbing siswa secara individu maupun kelompok. Jadi nanti gambarannya adalah guru muter ya, berkeliling gitu ya, berkeliling per kelompok. Nah, nanti menanyakan kesulitannya di mana, kesulitannya apa, ada yang sulit atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya nanti diferensiasi produknya nanti saya bebaskan ke anak-anak beda sesuai dengan tipe belajarnya. Jadi nanti ada yang produk luarannya nanti ya, hasil diskusinya mereka tuangkan pada Canva, jadi bentuknya nanti poster ya. IT-nya tetap masuk. Betul, ya. IT-nya nanti biar mereka tetap masuk ya. Kebetulan anak-anak sekarang ini sudah canggih beda di HP ya, sudah luar biasa penggunaan HP. Jadi ada yang poster, ada yang video seperti itu. Kemudian juga ada yang kalau misalkan kelompoknya tersebut tipe belajarnya kinestetik itu biasanya suka banget menggunakan kertas asturo. Jadi penilaiannya nanti mereka seperti itu. Nah, dari siswa yang berbagai macam itu tadi ya Bu Nila ya, kira-kira ada nggak siswanya Bu Nila itu yang apa ya, kayak memerlukan perhatian khusus gitu, ada nggak Bu Nila? Tentunya di setiap kelas itu pasti ada. Kalau di kelas 7C sendiri ini selama saya menganalisis selama 1 semester itu ada yang bisa disebutkan ini nama siswanya ya? Iya, nggak apa-apa. Seperti Dani Suara, Zidan, Pato itu memerlukan perhatian khusus ya. Seperti itu. Ya. Kira-kira solusinya bagaimana Bu kalau menghadapi anak-anak yang seperti itu, yang perlu perhatian khusus seperti itu? Solusinya selama pembelajaran yang saya terapkan itu memang saya dampingi tadi ya, dalam pembimbingan individu maupun kelompok itu memang agak didampingi khusus ya, super ekstra seperti itu. Jadi lebih perhatiannya ya, lebih yang lain ya. Betul sekali Bu Ica. Oke, luar biasa solusi yang diberikan Bu Nila ini, bagus sekali Bu Nila. Bu Nila, saya izin menunjukkan rubrik dulu ya Bu Nila ya. Ini dari ketiga level ini saya akan membuat rubrik ini, mana kira-kira yang akan dikembangkan Bu Nila kepada muridnya pada saat pembelajaran nanti. Oke. Nanti yang akan saya kembangkan karena ini terkait juga dengan kemampuan berpikir kritis ya. Jadi nanti pertanyaan berbobot Bu Ida. Oh, ada di pertanyaan sesuai nanti sama model pembelajarannya kan problem based learning ya. Jadi pada kriteria pertanyaan berbobot. Oke.
Di kriteria pertanyaan berbobot ini Bu Nila merasa sudah berada di poin berapa Bu Nila? Kalau selama antara ini, rentang 1 sampai 4 ini kira-kira. Kalau melihat rubriknya itu selama ini saya masih merasa berada di rentang 3 Bu Ida. Jadi yang ini 1-2 kali menggunakan pertanyaan terbuka seperti itu. Hanya 1-2 kali ya, masih kurang sepertinya ya. Masih 1 sampai 2 kali ya Bu Nila ya. Iya. Oke, dari sini Bu Nila ingin meningkatkan ke level berapa Bu Nila? Tentunya ingin meningkatkan ke level 4 Bu Ida. Ya, ingin meningkatkan ya, nggak Betul. diam di tempat gitu ya Bu Nila ya. Iya, dari iya. level 3 meningkat ke level 4 4 supaya kemampuan berpikir kritis siswanya juga bisa meningkat. Oke, mantap Seperti sekali itu. Bu Nila. Dari langkah-langkah menuju ke level 4 ini, kira-kira apa yang akan Bu Nila lakukan? Oke, yang akan saya lakukan adalah sharing tentunya ya dengan kepala sekolah. Dalam pembuatan modul itu kan pasti kita ada sharing ya dengan kepala sekolah. Nah, permasalahan itu nanti akan saya utarakan dengan kepala sekolah seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah sharing juga dengan teman sejawat, teman semabel, seperti itu beda nanti langkahnya. Oke. Selain itu ada lagi Bu Nila yang bisa dilakukan Bu Nila? Ada Bu Ida. Selain sharing itu saya akan meningkatkan kemampuan sendiri itu melalui belajar secara otodidak itu dari internet. Jadi akan saya pelajari dari hasil penelitian tentunya seperti penerapan model pembelajaran progress learning itu kalau yang bagus, yang berdiferensiasi itu seperti apa. Nanti saya akan melakukan pengembangan belajar mandiri dari jurnal hasil penelitian itu. Caranya gimana Bu Nila? Untuk mencapai semua itu caranya bagaimana? Iya, saya lebih sering melihat video pembelajaran Bu Ida. Jadi dari internet itu video pembelajaran ya, kan banyak tuh video praktik pembelajaran. Nah itu nanti saya Dari YouTube gitu ya dari saya. Oh, cara menguasai kelas itu begini. Kalau kelas yang ramai seperti ini, kemudian pertanyaan terbuka itu saya seperti ini ternyata. Dari pengamatan itu jadi saya merasa bahwa saya masih kurang beda ya dalam penerapannya di dalam kelas untuk pertanyaan terbuka itu. Jadi bisa belajar sendiri melalui media tersebut ya Bu Nila ya. Nah, ada hal lain Bu Nila yang bisa dilakukan untuk mencapai ke level ini tadi, level 4? Saya kira cukup itu dulu Bu Ida. Nanti kalau misalkan masih belum berhasil akan saya pelajari lebih jauh. Luar biasa ya, berarti kesimpulannya baik untuk meningkatkan ke level 4 usaha dan langkah yang sudah Bu Nila lakukan itu yang pertama sharing dengan teman sejawat, betul, terus browsing melalui internet, video pembelajaran YouTube dan sebagainya untuk terkait dengan meningkatkan ke pertanyaan lebih terbuka kepada anak-anak ya. Yang ketiga adalah berlatih dengan teman sendiri ya Bu Nila ya. Oke, Bu Nila kapan akan melakukan pembelajarannya ini sehingga nanti saya bisa ikut masuk ke kelasnya Bu Nila? Insya Allah kalau kelas 7C ini saya akan melakukan pembelajaran ini di hari Kamis jam pertama sampai jam 3. Jam pertama sampai jam 3. Baik, insya Allah nanti saya akan datang lagi Bu Nila ya untuk melakukan observasi pembelajaran pada jam pertama ya di kelas 7C hari Kamis ya Bu Nila ya. Oke. Baik Bu Nila, kita ketemu lagi nanti di hari Kamis ya Bu Nila ya. Senang sekali bisa bertemu Bu Nila dan minta waktunya Bu Nila hari ini untuk kita berwawancara sehingga nanti Bu Nila bisa mengembangkan kompetensi yang dimiliki Bu Nila gitu nggih. Ya, nah, oke, sampai ketemu lagi di hari Kamis ya Bu Nila. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7C. Semuanya. Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita mulai, silakan kita berdoa terlebih dahulu, ya. Ketua kelasnya, depan ini ya. Silakan dipimpin untuk berdoa hari ini. Tempat duduknya Kak. Sebelum mulai pelajaran, mari kita minta gambaran keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa
dimulai. Ya, baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar bersama mengenai materi apa? Potensi sumber daya alam di Indonesia. Ya, Bu ya. Hari ini kita akan lanjut pada materi perubahan potensi sumber daya alam di Indonesia. Tapi sebelum lanjut materi, adakah dari kalian yang merasa sakit? Tidak, semuanya sehat ya? Kenapa Musa? Ya, sehat ya Musa ya? Yang lainnya sehat ya? Baik anak-anak, coba kalian cek dulu di bawah bangku kalian. Coba ada sampah atau tidak? Di meja kalian, di bawah meja. Nah, ada sampah atau tidak? Sudah bersih semua? Sudah siap untuk belajar? Silakan dibuka materinya pada buku paket halaman 139. Ya. Perubahan potensi sumber daya alam. Adakah hari ini yang tidak masuk di ini? Langitnya siapa tuh? langitnya kemana? Sakit kayak Sakit ya? Ada suratnya? Oh belum sampai ke sini. Tapi kemarin dia Coba nanti sekretarisnya Adinda nanti cek di BK Ibu. Cek di BK, kalau nggak ada di BK cek di pos satpam, biasanya surat kan dititipkan di sana. Oke ya. Oke anak-anak, perubahan potensi sumber daya alam di Indonesia. Jadi hari ini kita akan menganalisis mengapa sumber daya alam di Indonesia itu banyak yang berkurang, utamanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau dapat diperbarui. Ayo yang mana tidak dapat diperbarui atau dapat diperbarui, yang semakin berkurang itu? Utamanya yang sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, seperti yang sudah kalian pelajari pada materi minggu lalu. Nah, sekarang coba Bu Nila cek, kalian minggu lalu benar-benar paham atau tidak? Ya, nanti yang bisa angkat tangan. Ya, coba siapa yang bisa kasih contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Saya. Wah, ini betul saya. Oke, Muhammad Nom Alamsyah, silakan. Yang dapat diperbaharui. Contohnya air, udara, matahari, tanah, tumbuhan. Adakah yang belum disebutkan sama Dida? Ada, coba angkat tangan lagi. Oke, fisio. Apa? Hewan. Ada lagi? Manusia itu yang menggunakan sumber daya alam ya. Yang pertanyaannya adalah sumber daya alamnya. Oke? Siapa yang tahu arti dari sumber daya alam sendiri? Iya, silakan Nazifah. Salah sesuatu yang ada di permukaan bumi atau alam itu bisa dimanfaatkan oleh manusia yang digunakan untuk menyerahkan hidup. Jadi semua yang ada di alam, yang ada di bumi dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Oke. Pertanyaan terakhir masih dengan materi minggu lalu supaya kalian tidak lupa. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan hutan produksi? Saya. Oke. Silakan. Aulin ya. Ya. Untuk memproduksi. Hutan yang dimanfaatkan untuk memproduksi apa? Biasanya kalau hutan itu memproduksi apa? Bahan baku produksi apa? Bahan baku contohnya? Apa? Apa saya? Iya, kayu. Betul apa salah? Betul. Kevin, betul apa salah jawabannya? Betul. Betul ya? Oke, jadi hutan produksi adalah hutan yang digunakan untuk apa? Memproduksi bahan baku, contohnya adalah kayu dan rotan.
Oke, itu ya. Berarti kalian semua sudah paham ya materi minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk pada materi minggu ini tentang perubahan potensi sumber daya alam di Indonesia. Utamanya pada sumber daya alam apa saja? Masih terkait pertemuan minggu lalu ini. Hutan, tambang dan kemaritiman. Pinter banget ini Saifullah ini. Lumayan ya, alhamdulillah pinter. Oke, anak-anak, sekarang kita buka itu. Silakan kamu buka LKPD-nya. LKPD-nya pada modul ajar yang Bunila kirimkan di grup WA IPS 7C. Nah, yang nggak bawa HP bisa gabung ya sama yang bawa HP ya. Buka LKPD-nya. Nah, LKPD-nya pada halaman 13. Halaman 13 LKPD 2. Nah, hari ini kita akan menganalisis anak-anak ya, supaya kalian tahu dampak dari SDA, hutan, tambang, dan kemaritiman, utamanya yang semakin berkurang, dampaknya apa terhadap kehidupan manusia. Nah, kalian semua akan mempelajari itu. Selanjutnya kalian juga akan memberikan solusi ya, solusi dari dampak negatif yang terjadi pada perubahan potensi SDA yang ada di Indonesia. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah ya. Nah, sebelum kita ke LKPD itu, coba kalian lihat dulu video berikut ini. Baik anak-anak, sudah semua? Sudah. Kira-kira coba satu aja yang sudah bisa menjawab lisan. Kira-kira penyebab sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu bisa berkurang apa ya? Kira-kira penyebabnya? Karena penggunaan. Angkat tangan. Ya, Musa dulu atau Ubay dulu? Ladies first kayaknya ya. Ya silakan Musa. Karena penggunaan batu bara yang Karena penggunaan batu bara yang berlebihan dan ditambahi sama Ubay. Dan penggunaannya secara terus-menerus. Berdiri baik. Berdiri, maskermu dilepas, suaramu jelas. Ya. Dan penggunaannya secara terus-menerus. Karena penggunaan yang berlebihan dan secara terus-menerus serta tidak memperhatikan keberlanjutan dari SDA tersebut. Di semester 1 sudah dipelajari ya, pembangunan berkelanjutan itu loh. Ya, kelestarian berkelanjutan berarti ya kalau berkelanjutan itu harus memperhatikan generasi mendatang seperti itu ya. Kalau digunakan secara terus-menerus batu baranya tidak memperhatikan kalau itu akan habis, tidak ingat kalau itu nanti akan bisa berkurang dan sulit untuk diperbaharui, maka sumber daya alam itu juga tidak akan terselamatkan ya. Intinya bisa habis, bisa cepat habis. Generasi mendatang tidak akan menikmati hasil dari potensi SDA berupa batu bara tersebut. Contohnya seperti itu. Yes, paham ya anak-anak ya. Nah, sekarang silakan kalian buka LKPD pertemuan kedua. Perubahan potensi sumber daya alam di Indonesia halaman 13. Ya. Di situ ada berapa pertanyaan, Yunike? Ada berapa pertanyaan? Ada 4 pertanyaan, ya. Silakan kalian diskusikan 4 pertanyaan berdasarkan kasus masing-masing. Kasusnya beda-beda. Ya. Ya. Kelompok 1 tentang kasusnya adalah tentang hutan. Kelompok 2 yang nanti akan kalian diskusikan, mana kelompok 2 angkat tangan? Kelompok 2 kasusnya tentang tambang. Kelompok 3 mana? Kasusnya tentang kemaritiman. Kelompok 4 mana? Kelompok 4 angkat tangan. Kelompok 4. Kelompok 4 hutan. Kelompok 5 tambang. Kelompok 5 tambang. Kelompok 6 maritim atau laut. Kelompok 7 angkat tangan. Kelompok 7 hutan. Kelompok 8 tambang. Kelompok 9 laut. Kelompok 10 hutan. Ya, Bunila kasih waktu untuk diskusi kalian selama 20 menit dari sekarang. Siap? Siap. Siap. 7C. Silakan kalian diskusikan bersama
kelompok kalian? Judulnya ini berarti judul kasus ya. Judulnya nanti di slide pertama kasih judul nama kelompok. Karhutla salah siapa? Nama kalian PPT aja ya? Biasanya itu yang tambah slide dan PPT aja. Ya udah saya tambah silakan. Itu template yang biasa ya. Akhirnya yang lainnya baca yang kasus-kasus itu. ini yang KPD-nya ya. Maritim, hutan, tambang, hutan, hutan ada lagi, hutan. Sudah semuanya sudah dapat LKPD? Belum tentang tambang. Ada lagi yang belum dapat LKPD? Apa? Maritim. Maritim. Ini ya. Maritim. Sudah semua? Sudah ya? Oke, silahkan kalian diskusi selama 20 menit. Terima kasih. Coba deskripsikan permasalahan apa yang dapat pada wacana. Kira-kira permasalahannya apa? Kamu sing dikte, dia sing ngerti. Ya. Biar cepat ya. Ini gimana? Selesai? Selamat bilang. Ini tentang hutan ya? Kira-kira solusinya apa coba? Melakukan tebang pilih, tidak membakar lahan, misalnya. Nanti jadinya apa? Produknya? PPT apa poster? Apa JPEG? Image? PPT aja. Oke, lanjut ya. Semangat. Ini gimana? Tentang apa ini? Tambang, ya. Tambang, kira-kira ada kesulitan atau tidak? Tidak ya, lancar-lancar aja ya. Aman sinyal? Baterai aman ya? Nanti ada yang dikte biar dibuatkan apa ini? Oh, buat PPT apa image, apa poster, apa video? PPT. Kenapa buat PPT? Lebih paham ya, lebih jelas itu nanti ya. Kalau poster kecilan. Gitu. Dilanjut, silakan. Semangat.
Ada 4 pertanyaan, dari 4 pertanyaan yang sulit apa? Menurut kelompok guru, pertanyaan nomor berapa? Sulit. 4 ya? 4 solusi ya? Kira-kira apa saja solusinya? Kalau hijau, terus? Melakukan aksi seperti tidak menyebabkan tidak melakukan Oke, nah, jadi ada 6 solusi ini saya rasa sudah cukup. Silahkan dibuatkan redaksinya ya. Pakai Canva, mau PPT apa poster apa JPEG? PPT. Lanjut ya, semangat ya kelompoknya Nazifa dan kawan-kawan. Ini kelompoknya Ubay, kelompok Ubay. Kelompok 3, tentang apa kasusnya? Maritim itu apa kira-kira? Kenapa kasus maritim itu merupakan kasus yang penting yang perlu kalian selesaikan? karena Indonesia negara maritim. Oh, karena Indonesia negara maritim. Kira-kira kalau negara maritim SDA-nya apa saja yang dilakukan? Ikan, terumbu karang, apa lagi? Masa cuma ikan aja? Di laut itu ada apa saja? Bumi ya. Bumi, tidak salah. Apalagi selain terumbu karang kira-kira apa? Bintang laut? Itu berarti kasus ini tentang apa? Jawaban nomor 1 ya. Penangkapan ikan secara ilegal. Ilegal itu ilegal itu berarti tanpa izin yang tepat. Ya. Dilanjut ya kelompok 3. Ya, kelompok 3 silakan. Satu lagi ini kelompok Fiskia kelompok berapa? Kelompok 10. Kasusnya tentang hutan, kebakaran hutan. Kira-kira gambaran dari kasusnya gimana ini? Bebas suaranya dengan keras. Nanti jawaban nomor 1 ya. Gambaran dari kasusnya gimana kira-kira? Sudah menjadi rutinitas tahunan. Jadi gambarannya adalah tentang kebakaran hutan. Nah, jadi nanti kalian cari kira-kira kebakaran hutan itu dampaknya apa? Kenapa bisa terjadi kebakaran hutan? Karena penebangan secara liar. Terus apa lagi kebakaran hutan? Karena sengaja, mungkin sengaja dibakar. Terus untuk merokok sembarangan. Ya. Kalian diskusikan. Saatnya yang ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Nah, ini satu lagi pakai spray ya. Oke. Lebih paham pakai spray karena apa? Kira-kira apa? Kasusnya tentang apa ini? Maritim itu apa ini? Laut. Kira-kira gambaran kasusnya bagaimana ini? Oh, penangkapan ikan secara liar. Secara liar itu berarti apa? Pakai apa? Ikan dan gitu ya? Komi ikan itu ya? Nah, kira-kira nanti kamu cari solusinya apa? Biar bisa tahu. Dampaknya kalau seperti itu gimana? Pada pertumbuhan SDA yang ada di situ ya? Oke, lanjut. Sukses ya. Gimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Sudah selesai produknya? Sudah. Baik. Sekarang kita lanjut pada kegiatan presentasi. Silakan yang sudah siap untuk PPT-nya silakan maju ke depan kelompok 3 dulu ya. Silakan kelompok 3 untuk dipresentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kelihatan.
Saya Amandika Syahraja. Saya Ahmad Farid Baitila. Hari ini kita akan jelaskan tentang sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Dan kali ini kita akan membahas tentang kemaritiman. Sebelumnya, kemaritiman akan dijelaskan oleh Iksan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat telah menangkap sebanyak 83 kapal ikan yang melakukan praktik penangkapan ikan ilegal, tak terlaporkan dan tak terregulasi ilegal untuk fishing di wilayah perairan Indonesia sepanjang Januari hingga Juli 2020. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Adi Nur menyampaikan bahwa 9 kapal yang ditangkap tersebut merupakan kapal ikan asing dari Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Sejauh ini hasil operasi kapal pengawas sepanjang semester 1 2022 kita telah berhasil menangkap kurang lebih 83 unit kapal ikan, terdiri dari 72 unit kapal ikan Indonesia. Kapal ikan asing berbendera Malaysia ada 8, kapal ikan asing berbendera Filipina 1 kapal, dan terakhir 2 kapal bendera Vietnam kereta api dikutip dari Antara Senin. Media menyebutkan penangkapan kapal ikan Malaysia di Selat Malaka, Filipina di perbatasan Sulawesi Utara dengan Filipina, dan penangkapan kapal ikan asal Vietnam di Natuna Utara. Ya, baik. Terima kasih Amandika. Itu tadi permasalahan dari kasus yang ketiga, yakni kasus kemaritiman. Sekarang dari kasus tersebut, silakan dilanjutkan apa yang kelompok kamu, upaya apa, sampai bagaimana dampaknya, ya. Kenapa bisa terjadi? Silakan diungkapkan. Hasil diskusinya dijelaskan. Untuk nomor 1, tentang permasalahan KKP penangkapan 83 kapal ikan yang melakukan praktik penangkapan ikan ilegal, tak terlaporkan dan tak terregulasi di wilayah perairan Indonesia. Dan yang kedua, mengapa bisa terjadi permasalahan faktor tersebut? Apa yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut? Kurangnya pengawasan dari petugas pengawas terhadap kapal ikan yang melakukan 100 fishing di perairan Indonesia. Faktor terjadinya antara lain adanya terbatasan sarana dan prasarana pengawasan, terbatasnya dana untuk operasional pengawasan, terbatasnya tenaga polisi perikanan dan penyelidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa untuk kelompok 3? Ya, kira-kira ada yang mau bertanya? Ya, Mosa, berdiri ya Mosa, dilepas maskernya. Nah, biar keras suaranya. Kira-kira dampak dan upayanya apa ya? Oh, kira-kira dampak dari kasus tersebut tadi apa? Tadi belum dijelaskan ya? Berkurangnya nilai kekayaan laut Indonesia dan juga berkurangnya penerimaan negara buka pajak. Solusi? Upaya atau solusi? Kira-kira apa upaya atau solusi yang bisa kalian berikan kepada pemerintah, misalkan kepada masyarakat supaya tidak melakukan illegal fishing? Apa kira-kira? Meningkatkan pengawasan di laut. Meningkatkan pengawasan di laut. Ada lagi yang bisa menambahkan dari kelompok lain? Utamanya kelompok maritim. Angkat tangan kelompok maritim. Kelompok maritim, halo. Ya, dari suara Kevin, kelompok maritim ya. Sama ya. Kira-kira kalau dari suara sama Kevin, dampaknya apa dari adanya kegiatan illegal fishing? Berdiri suaranya. Dilepas. Tidak bisa terlawan dan mengancam kekayaan Oh, bisa mengancam kekayaan ikan di laut. Itu aja yang saya ya. Ya. Terus upayanya apa
apa solusinya? Tadi kan kalau itu pengawasannya harus diperketat katanya. Kalau kalian gimana? Tidak menggunakan alat penangkap yang tidak ramah lingkungan, Oke. tidak menangkap ikan secara berlebihan dan tidak menangkap ikan secara ilegal. Oke, tidak menangkap ikan secara berlebihan, tidak menggunakan apa alat. Contohnya alatnya apa tadi? Alatnya apa, Rek? Contohnya? Bom ikan, misalnya seperti itu. Baik, terima kasih kelompok. Berapa ini? Kelompok 6. Terima kasih aplaus juga untuk kelompok 6. Ada lagi dari kelompok maritim yang mau menambahkan? Coba, kelompok maritim angkat tangan. Kelompok maritim. Oh, tambah. Ada kelompok maritim? Oh ya, nanti kira-kira ya ditambahkan di depan ya, didokumentasikan di depan. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekali lagi aplaus untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Ya, baik anak-anak. Itu tadi kegiatan presentasi dan diskusi sudah kita lalui bersama mengenai 3 kasus, yakni kasus tentang hutan, tambang, dan juga kasus tentang kelautan atau maritim. Ya, dari ketiga kasus tersebut, dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman-temanmu di depan tadi, kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Iya, saya pula berdiri saya. Kesimpulannya, kita belajar tentang macam-macam kerusakan alam dan cara menanggulanginya. Macam-macam kerusakan alam dan cara menanggulanginya. Kalau kelompokmu tentang kerusakan apa itu? Kerusakan hutan. Oke. Cara menanggulanginya kira-kira gimana? Kalau kasus melakukan pembangunan sekat kanal dan perbaikan tata kelola air gambut serta melakukan land clearing pada hutan yang terbakar. Oke. Terima kasih ya. Aplaus untuk Saifullah. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan selanjutnya? Ayo, kesimpulan apa tentang yang sudah kita pelajari? Oke, silakan berdiri, Nasifah. Dilepas maskernya ya, Nasifah ya. Nah, biar keras suaranya. Kesimpulan. Jadi kita belajar tentang sumber daya alam ikan, tambang, dan kemaritiman. Mulai dari permasalahan dari gambar, lalu faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan, dampak, dan solusi dari permasalahan tersebut. Ya, terima kasih Nazifah. Itu tadi tentang permasalahannya sampai dampak serta solusi. Kira-kira dari kelompoknya Nazifah, solusinya gimana? Kasusmu tentang apa, Nazifah? Hutan. Untuk solusinya apa? Yang menjadi apa? Gendam kelompokmu apa kira-kira untuk mengatasi kebakaran hutan? Berdiri. 1. Tidak menanam palawija di hutan. 2. Melakukan reboisasi di hutan yang gundul. 3. Melakukan aksi tebang pilih. 4. Tidak menebang pohon. 5. Tidak membakar sampah di hutan. Dan yang terakhir, tidak membuang puntung rokok di hutan. Oke, aplaus untuk kita semua anak-anak. Silakan duduk kembali. Anak-anak, itu tadi sudah kita lalui bersama dari pertama, dari video ya. Video, diskusi, presentasi sampai pada tahap akhir, yakni tahap kesimpulan. Kira-kira siapa yang bisa memberikan refleksi pembelajaran hari ini? Kalian senang nggak dengan model pembelajaran diskusi seperti ini? Senang ya? Kenapa kok senang? Karena apa? Bisa lah. Bisa bebas untuk apa? Bebas? Mengkreasikan apa? Mengkreasikan materi ya, mengkreasikan ide, menuangkan ide-ide ya, gitu ya. Terus apalagi kira-kira? Paham? Ya, paham kalau model pembelajarannya diskusi seperti ini? Lebih paham. Kira-kira kalau pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning yaitu yakni pembelajaran tentang dasarnya adalah kasus. Kira-kira kalian dapat berpikir lebih tinggi nggak kira-kira anak-anak? Berpikir kritis nggak tentang kasus tersebut apa, supaya upayanya bagaimana, dampaknya bagaimana sampai pada solusinya. Kira-kira bagaimana tanggapannya dari Raisa? Raisa? Tanggapan dari pembelajaran kita hari ini, model pembelajaran dengan model problem based ini, kasus seperti ini, bagaimana tanggapanmu?
Ya seru, terus bisa Seru. teman-teman Bisa gimana? diskusi bareng-bareng, Menuangkan ide bareng-bareng tentang bagaimana menyelesaikan kasus begitu ya. Oke, terima kasih aplaus untuk kita semua anak-anak. Di akhir pembelajaran ini, Bu Nila akan memberikan kalian asesmen akhir. Kalau di pertemuan kemarin kan ada asesmen awal. Sekarang Bu Nila akan memberikan kalian asesmen akhir supaya Bu Nila tahu seberapa kalian paham tentang materi yang sudah kita pelajari dalam 2 kali pertemuan ini. Itu ya anak-anak ya. Silahkan dituliskan di buku kalian masing-masing asesmen akhirnya. Nah, ini anak-anak ya. Ini nonton guys, gak apa-apa. Kelihatan anak-anak ya? Kelihatan pertanyaannya? Nah, silakan kalian jawab 4 pertanyaan berikut dalam waktu 10 menit cukup ya? Cukup 10 menit dari sekarang. Silakan. Soalnya tidak usah ditulis, langsung jawabannya aja. Di buku kalian masing-masing dan dikumpulkan. Ya? Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai nanti silahkan dikumpulkan setelah kita berdoa ya. Silahkan untuk dipimpin doa penutup pembelajaran. Bisa dipimpin oleh Ahmad Saifullah atau Mimi, silakan. mengakhiri pembelajaran hari ini, kita doa kita mengajar dengan seperti doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi anak-anak. Jangan lupa kegiatan berikutnya adalah materi tentang aktivitas kegiatan ekonomi. See you next time. Sampai jumpa lagi pada pertemuan minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya berdiri. Yel-yelnya masih ingat? Masih. Siapa yang memimpin yel-yel sekarang? Masih ya?
Baik, alhamdulillah. Bunila minta waktunya sebentar untuk observasi kemarin. Baik, gimana perasaannya Bunila setelah melakukan pembelajaran kemarin? Setelah melakukan pembelajaran itu perasaan saya alhamdulillah sangat senang sekali Puja, karena anak-anak ternyata mampu memahami apa yang saya sampaikan, mampu menguasai tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Walaupun ada beberapa bagian, beberapa siswa yang belum maksimal dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Berarti sudah ada peningkatan ya sebenarnya. Nah, kemarin Bunila sudah berada di peringkat Bunila. Kalau untuk ketiga level ini ya, kriteria dari kriteria membuat aktif, bobot, memberdayakan coach itu saya merasa masih berada di pertanyaan berbobot, kriteria pertanyaan berbobot ini di poin 3 gitu. Jadi di level 3 ini, jadi belum maksimal menggunakan pertanyaan terbuka. Jadi seperti itu yang mengandung kata kunci sehingga anak-anak itu dalam istilahnya rangsangan awal itu seperti ya, mantiknya itu saya rasa belum maksimal dalam menentukan seperti itu. Berarti ingin meningkat ke poin 4 ya Bunila ya? Iya, yang jelas dari poin 3 itu nantinya akan saya tingkatkan di poin 4. Nah, lebih sering ya? Iya, lebih sering ke anak-anak sama siswa itu sepertinya kurang kalau di pembelajaran kemarin gitu. Kalau berdasarkan rubrik ini Bunila, ya. Nanti inginnya Bunila meningkat ke poin 4 untuk pertanyaan berbobot ya. Betul. Nah, Ya. setelah itu dari kriteria pertanyaan berbobot yang ingin ditingkatkan lagi yang mana Bunila? Dari kriteria ini ya? Iya. Dari kriteria pertanyaan berbobot ini sebenarnya yang ingin saya tingkatkan ini memberdayakan coach ini juga. Jadi ini juga ingin saya tingkatkan. Namun dari yang saya tekankan di pertanyaan berbobotnya beda. Karena saya rasa itu karena sangat kurang sekali tanya jawab istilahnya ya dengan siswa. Kemudian nanti usaha-usaha yang saya lakukan mungkin nanti dengan belajar lebih jauh melalui YouTube atau membaca jurnal hasil penelitian, bagaimana sih supaya penerapan model ini bisa berhasil di kelas, kreativitas siswa. Betul. Kemudian juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis juga yang saya tekankan pada itu, makanya saya menggunakan model PBL kemarin itu. Kemudian bertanya ya, yang jelas belajar mungkin sama Bu Ida yang lebih profesional, kepada Bu Ida Misaro juga, dan kepada kepala sekolah saya Bu Tati juga, atau kepada rekan-rekan teman sejawat semapel seperti itu Bu Ida. Jadi saya memang harus banyak belajar bagaimana cara meningkatkan pertanyaan berbobot ini dan bagaimana cara mempraktekannya di kelas ketika pembelajaran tersebut. Ya tentunya disesuaikan dengan penerapan model pembelajaran seperti itu. Berarti melalui referensi itu tadi ya, betul ya. Dengan teman sejawat ya. Dari internet dan sebagainya. Iya. Nah, kira-kira Bunila ini nanti kapan lagi kita akan bisa ketemu lagi Bunila? Kalau untuk ini ya, teman saya harus membedah ya. Membedah itu maksudnya melakukan pembelajaran yang mempelajari. Jadi siapnya insya Allah nanti minggu depan atau 2 minggu lagi atau pertemuan kedua setelah ini seperti itu. Pertemuan berikutnya itu nanti kita akan ketemu lagi untuk berbincang lagi sejauh mana apa yang sudah dilakukan Bunila sudah mencapai level yang ditargetkan apa belum, kita akan berbincang lagi gitu ya. Karena tentunya saya akan harus merevisi RPP saya ya, rangkaian pembelajarannya itu. Jadi nanti dari hasil revisi, setelah itu nanti saya konsultasikan dengan rekan sejawat juga, diskusi sharing ya dulu ya. Jadi harus melalui tahap itu dulu supaya nanti benar-benar siap waktu pembelajaran itu benar-benar ready. Terima kasih Bunila atas waktunya yang diberikan Bunila, yang diluangkan waktunya Bunila hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi
lagi, berarti 1 minggu lagi ya Bu Mila ya. Ya, kurang lebih 1 minggu lagi ya Bunda, saya minta waktu. Bisa ya Bunda ya? Bisa, insya Allah bisa. Terima kasih Bu Nila, kita akan berbincang lagi minggu depan. Saya kira cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ya Bunda. Sama. Ada terima kasih banyak.